Oh, boleh. Halo, salam kenal dari kami kelompok 1. Dengan saya Jovita Kusuma, kami akan mengadakan presentasi untuk aplikasi perbankan berbasis web. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Andri untuk presentasi website, Jeffrey untuk pengenalan project, Efraim untuk ilustrasi user story, Jovita untuk flowchart, dan Rido untuk penjelasan metode dan pseudocode. Oke, dengan Kak Andri. Baik, terima kasih untuk Kak Jupita. Mari kita mulai. Ini adalah tampilan untuk aplikasi berbasis dengan website apabila pertama kali kita membuka link. Bagi nasabah baru, maka diharuskan untuk membuka rekening dulu dengan cara daftar. Kita bisa klik yang tombol ini. Kita masukkan data kita sesuai dengan identitas, last name, gender untuk lalu tempat tanggal lahir, kita masukkan tahun dan tanggal kita lahir, kita masukkan nama orang tua, nomor telepon. Nah, kita akan membuat email untuk kita login. Lalu kita membuat password. Kita lengkapi untuk warga negara. Identitas kita bisa memilih KTP, SIM, atau password. Di sini saya akan memakai KTP. NPWP ini adalah alamat rumah. Provinsi kita pilih sesuai dengan KTP. Apabila domisili kita sama dengan kartu identitas, maka kita langsung bisa mencentang kolom ini. Setelah page ini selesai, kita lanjut ke next step. Di sini kita diminta untuk mengupload dokumen kita. Identitas foto, kita bisa masukkan. Lalu foto selfie. Yang terakhir kita diminta untuk memasukkan NPWP. Apabila sudah selesai semua, kita bisa klik next. Di sini kita akan diberikan beberapa pilihan, yaitu mengenai akun ada 4 tipe. Yang pertama basic, kedua starter, ketiga personal, sama keempat bisnis. Di sini yang membedakan adalah limit balance dan limit transfer. Untuk limit balance terkecil yaitu basic dan terbesar itu bisnis. Di sini saya akan memilih basic. Dan card-nya saya akan memilih Visa. Setelah selesai semua, kita bisa submit. Oke. Ketika semua diverifikasi dan tidak ada masalah, maka otomatis akan masuk ke dashboard. Ini adalah tampilan kartu kita sesuai dengan yang kita pilih. Bisa. Terus ini saldo terakhir sebesar 500.000. Di sini ada nomor akun punya saya. Lalu ada session expire. Apabila melebihi dari waktu ini, maka otomatis akan terlockout. Di web aplikasi berbasis web ini ada fungsi transfer. Apabila kita mau mentransfer, kita bisa mencari, kita masukkan, kita coba find. Apabila sudah terdaftar di rekening kita, maka kita bisa langsung mentransfer. Kita akan mencoba dengan nominal 10.000. Kita submit. Maka otomatis saldo kita akan berkurang sesuai dengan jumlah yang kita transfer. Kita akan mencoba mentransfer melebihi dari nominal saldo. Kita masukkan sebesar 600.000. Kita coba submit. Maka akan muncul keterangan bahwa
tidak bisa ditransfer. Untuk bukti riwayat yang sudah kita transfer akan muncul di history transaction. Di tampilan web ini juga kita akan ada muncul profile. Profile ini sama dengan apa yang kita isi pada saat kita melakukan registrasi di awal. Setelah itu kita back to dashboard. Untuk fungsi pertama registrasi nasabah baru sudah oke. Fungsi kedua untuk login juga sudah sesuai. Fungsi ketiga untuk mentransfer rekening sudah sesuai. Fungsi keempat menampilkan profil kita sudah sesuai. Nah, di fungsi terakhir ini kita akan mencoba logout. Demikian presentasi web untuk tugas struktur data dan algoritma. Selanjutnya akan saya sampaikan ke Mas Jepri. Silakan Mas Jepri. Nggak bisa share screen. Mas Jepri bisa share screen? Iya mas. Tapi ini kebetulan saya nggak lagi buka itunya. Jadi saya buka dulu. Kalau dari Mas Andri bisa nggak mas? Yang PPT tadi? Iya. Ini udah. Sorry mas. Ini saya agak susah juga nih. Nah itu. Oke, kami dari kelompok 1 mata kuliah struktur data dan algoritma. Di sini saya ingin mempresentasikan pengenalan proyek kami. Kami mengambil topik pada bidang perbankan. Latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini adalah dikarenakan mulai maraknya pelaku ekonomi dari segala kalangan yang sudah mulai beralih dari penggunaan tunai ke cashless atau non-tunai pada layanan perbankan modern. Maka untuk menunjang operasional tersebut, diperlukan aplikasi keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah secara online. Di sini kami membuild sebuah aplikasi perbankan berbasis web yang berjalan dengan bahasa HTML dan CSS serta JavaScript. Kemudian beberapa konsep yang kami terapkan pada aplikasi ini adalah array, kemudian for each method, dan data transformation. Di sini ada map, filter, dan reduce. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicek di makalah. Kemudian ada beberapa fungsi utama atau fitur utama pada aplikasi berbasis web ini, yaitu ada fitur login, kemudian fitur transfer, cek saldo, kemudian pendaftaran nasabah baru, dan fitur logout. Serta ada juga fitur session timer, di mana ketika kita membuka aplikasi atau membuka dashboard, nantinya akan ada waktu yang akan berjalan, di mana apabila waktu yang mencapai limit, maka aplikasi akan terclose secara otomatis. Waktunya 5 menit 30 detik, seperti yang tadi kita lihat telah diperlihatkan oleh Kak Andri ya. Mungkin sekian untuk pengenalannya. Kita lanjutkan untuk background user story oleh Mas Efraim. Oke, untuk ilustrasi user story, sebagai user aplikasi perbankan reguler, saya ingin mentransfer uang dari akun saya ke akun lain melalui aplikasi web, agar saya dapat dengan mudah mengatur keuangan saya. Lalu untuk kriteria aplikasi ini, yaitu user dapat login ke web, user juga dapat menginput jumlah yang ingin ditransfer, lalu saldo user juga terupdate setelah validasi. User dapat mengakses akunnya dan melihat sisa saldo yang tersedia, dan user dapat melakukan pendaftaran nasabah baru. Lalu untuk use case diagram, di sini user bisa melakukan registrasi nasabah, lalu user juga bisa login, user juga bisa melihat dashboard, user juga bisa melihat profile, user juga bisa transfer, dan user juga bisa menerima transfer dari user lain. Lalu untuk flowchart aplikasi bank, kita memiliki pertama ini register.
itu dimulai dengan Start Register Page. Nah, kita akan menginput semua yang disajikan di profile, dokumen, account type, lalu di-submit untuk dianalisis apakah semua data yang diinput itu valid atau tidak. Kalau datanya false, maka akan kembali ke Start Register Page. Dan apabila valid, dia akan melanjutkan ke Store to Database Table. Nanti data yang di sini itu akan di-store ke database table sebagai customer personals, customer account, customer cards. Lalu dilanjutkan dengan Open Dashboard. Next, kita punya flowchart aplikasi bank untuk login. Nah, mulai dari start login page, kita masukkan username dan password, lalu kita submit. Nah, di sini akan dicek apakah username dan password-nya itu valid. Kalau dia match dengan database, dia akan melanjutkan ke Open Dashboard, dan kalau tidak, dia akan kembali ke Start Login Page. Terakhir, kita punya flowchart aplikasi bank transfer. Nah, di sini kita mulai dengan Start Transfer. Kita input account number-nya, lalu akan dicari apakah account number ini terdapat di database atau enggak. Itu bakal data dibalikkan lagi untuk dilihat show name dan input amount. Lalu akan disubmit ke transfer. Nah, di sini juga kita akan mengecek kembali ke database. Lalu akan dilihat apakah account balance kita itu sufisien atau jumlah dari saldonya itu mencukupi atau tidak. Kalau jumlahnya tidak mencukupi, maka dia akan menampilkan fail transfer atau transfer gagal dan kembali ke menu stop transfer. Dan apabila jumlah dari saldonya itu mencukupi, itu akan diproses ke di mana saldo dari rekeningnya itu dikurangi dari jumlah yang tadi ditransfer. Nah, data ini akan diupdate ke database table-nya. Lalu setelah ini akan dilanjutkan dengan store history dari transaction tadi. Jadi itu historinya akan di-store ke database table transaction, lalu akan ditampilkan display success transfer. Terus kita akan kembali lagi ke menu start transfer. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang metode pembuatan aplikasi. Metode pembuatan aplikasinya dibuat menggunakan desain pattern MVC, yaitu model, view, dan controller, di mana model mencari dan mengolah data yang diminta dalam database, controller mengatur bagaimana data akan ditampilkan di view, view menampilkan data dalam bentuk grafis kepada user seperti dashboard, history transfer, atau alert untuk memberitahukan transfernya sukses atau tidak. Selanjutnya, ini yang tadi saya jelaskan, yaitu model view controller, maka bisa kita skip ke bagian selanjutnya, yaitu database diagram. Database diagram di sini berfungsi untuk menyimpan data-data yang dimasukkan oleh nasabah, seperti database pada table transaction yang berfungsi untuk history transaction, customer personal adalah data-data pribadi nasabah, card dan akun type adalah tipe akun nasabah, dan customer card adalah tipe kartunya nasabah, dan beberapa relasi kepada database master, yaitu seperti alamat, domisili, regensi, dan provinsi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pseudocode. Pseudocode ini sangat mirip dengan flowchart yang dijelaskan oleh tadi Mbak Jovita, yaitu ketika login dia akan display untuk menginput username, input password, dan pengecekan ke database. Jika valid maka masuk ke dashboard, jika tidak valid maka akan kembali kepada halaman login. Untuk pengecekan valid atau tidak validnya akan di-compare langsung kepada database yang sudah diregistrasi sebelumnya. Selanjutnya register adalah pendaftaran akun nasabah baru, di mana nasabah akan menginput semua yang dibutuhkan pada kolom registrasi yang dibagi menjadi 3 step, yaitu profile detail, dokumen, dan tipe akun. Jika semuanya terpenuhi dan semuanya valid, tidak ada duplikat data, maka nasabah akan diarahkan ke dashboard dan akun berhasil dibuat. Selanjutnya transfer. Transfer terdiri dari 2 skenario, yaitu pengurangan dana di nasabah yang mengirim dan penambahan dana di nasabah yang menerima, di mana pengirim akan memasukkan nomor rekening nasabah dan mengecek apakah nomor rekeningnya valid, maka akan memasukkan amount dan ditransfer untuk diterima oleh si penerima, dan dana yang dikirim akan dikurangi di pengirim dan dana yang dikirim akan ditambah di penerima. Selanjutnya kesimpulan dari sistem ini, sistem perbankan berbasis web ini
pada perbankan mandiri. Sebagai contohnya adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan transaksi perbankan. UI yang responsif dan intuitif merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Keamanan sistem di sini di mana password saat ini kita encrypt dengan teknologi bcrypt yang mana tidak bisa dihash balik menggunakan teknik apapun, di mana dia akan mengembalikan true atau false saja ketika pairing passwordnya sama dengan apa yang di-encrypt. Efisiensi operasional dapat ditingkatkan melalui sistem perbankan mandiri berbasis web dengan fitur-fitur seperti transaksi cepat dan akses mudah ke informasi akun. Saran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Jovita. Untuk saran, kita akan melakukan survei kebutuhan pengguna secara teratur karena kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu. Lalu mengintegrasikan teknologi terbaru atau mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan keamanan biometrik pada sistem. Dilanjutkan dengan meningkatkan dukungan pelanggan, yaitu menyediakan kanal komunikasi yang jelas dan responsif. Terakhir, kita akan melakukan pengujian keamanan secara berkala atau audit keamanan independen dan tes penetrasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki keamanan sistem. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kalimat, kami minta maaf. Dan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Have a nice day, everyone.